Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari sistem komputer pada pelajaran informatika. Nah, kita memasuki bab yang ketiga ya. Nah, pada bab ketiga ini, siswa diharapkan dapat memahami perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan data pada komputer. Nah, pada perangkat komputer ini ya, terdapat perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Bagaimana komputer itu dilengkapi dengan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, seperti mouse, ya, kemudian keyboard, ada motherboard, seperti itu. Nah, kemudian di antara hardware itu ya, terdapat motherboard, di mana motherboard sering juga disebut mainboard, merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal. Di sana ada prosesor, ada memori RAM, ada Vega card, ada LAN card, ada sound card, ya. Terus kemudian ada IC-IC, banyak IC-IC pemrograman. Nah, motherboard ini biasanya didesain dan digunakan pada prosesor dengan merek dan seri tertentu. Sebagai contoh, motherboard yang didesain untuk prosesor keluaran Intel tidak dapat digunakan pada prosesor AMD. Demikian juga sebaliknya. Nah, selanjutnya pada motherboard juga tertanam satu perangkat yang disebut dengan kartu grafis atau VGA card, ya, populer dengan nama VGA card, Video Graphic Array. Kartu grafis dilengkapi dengan port untuk memasang kabel yang dihubungkan dengan monitor komputer. Kemudian secara fisik, kartu grafis merupakan kartu yang memiliki rangkaian elektronik yang dipasang pada slot yang terdapat pada motherboard. Pada salah satu sisinya, kartu grafis dilengkapi dengan port untuk memasangkan kabel yang dihubungkan dengan monitor komputer. Port yang umumnya ada dalam kartu grafis adalah port VGA, Digital Video Interface, dan High Definition Multimedia Interface atau yang disebut dengan HDMI. Nah, pada motherboard terdapat memori RAM ya, atau Random Access Memory. Kenapa disebut dengan Random Access? Karena perangkat ini memungkinkan untuk mengakses sel-sel memori secara langsung tanpa melalui urutan baris dan kolom-kolom selnya. Nah, RAM ini biasanya ada dua jenis, tipe dynamic RAM dan static RAM ya. Kemudian dynamic RAM pada perkembangannya menjadi teknologi Double Dead Red Random Access Memory atau disebut dengan DDR-RAM atau dengan sebutan populer DDR saja. Kemudian ada pula sound card ya. Sound card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah signal digital menjadi signal analog, sinyal suara, begitu juga sebaliknya. Secara fisik, kartu suara dapat dibedakan menjadi tiga jenis: kartu suara onboard, kartu suara eksternal, dan kartu suara standar. Nah, kemudian kartu suara ini yang memungkinkan data suara seperti lagu-lagu dengan format MP3, MP4, dan suara dari video yang diputar di komputer dapat didengar melalui speaker yang dihubungkan komputer atau menggunakan headset yang dihubungkan ke dalam komputer. Nah, itulah tadi ya sedikit penjelasan dari berbagai macam hardware yang bisa Bapak jelaskan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Ya, kemudian jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar, jangan menyerah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.